Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 2065051. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek teknologi informasi dengan judul materi manajemen risiko proyek. Langsung saja kita menuju ke materinya. Pertama di sini ada risiko atau problem. Problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas dalam kurung keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan kejadiannya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Berdasarkan ISO 31000 tahun 2018, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama ada efek, berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua ada ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensi atau kemungkinan sesuatu terjadi. 3. Sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART atau spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time bound. Pengertian risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Di sini ada manajemen risiko. Manajemen risiko terdapat dua, yaitu pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Untuk pengendalian risiko, sini ada risk avoidance, regression, loss prevention, loss reduction, dan non-insurance transfer. Selanjutnya ada pendanaan risiko. Sini ada risk retention dan risk transfer. Pada slide selanjutnya, dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis mencapai strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, proses manajemen risiko proyek. Sini ada beberapa tahap, yaitu perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko atau proyek. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Selanjutnya ada melakukan analisis risiko kualitatif. Selanjutnya ada melakukan analisis risiko secara kuantitatif. Selanjutnya merencanakan respon terhadap risiko. Dan terakhir monitoring dan pengendalian risiko. Pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan terbagi atas 3, yaitu input, teknik, dan output. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Selanjutnya ada analisis risiko kualitatif. Selanjutnya ada analisis risiko kuantitatif. Selanjutnya ada perencanaan respon risiko, pengendalian dan monitoring risiko. Risiko terbagi atas 2, yaitu risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif
melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Sedangkan risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Pada slide selanjutnya ada strategi risiko negatif. Avoid. Penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer. Pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Selanjutnya ada mitigate. Pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Slide selanjutnya ada strategi risiko positif, yaitu ada exploit. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Kedua ada share atau alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh special purpose company atau joint venture. Selanjutnya ada enhance atau memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Selanjutnya ada perencanaan manajemen risiko. Sini ada outputnya dokumen rencana pengelolaan risiko berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko yaitu ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dan bug dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Selanjutnya ada rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Ada fallback plans atau rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Ada beberapa kategori risiko yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Selanjutnya ada risk breakdown structure atau gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Di sini ada contoh risk breakdown structure. Selanjutnya ada potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Di sini ada integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, dan recruitment. Selanjutnya ada identifikasi risiko atau proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko yaitu brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Pertama ada brainstorming atau membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Kedua ada technology, digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Selanjutnya ada interview atau sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Selanjutnya ada analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, yaitu membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Selanjutnya ada risk register, dokumentasi yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang disampaikan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register yaitu ada di materi ini. Selanjutnya ada matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas
kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini adalah contoh matriks probabilitas. Selanjutnya ada analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisa decision tree simulasi atau analisa scientific. Decision tree dan expected monetary value atau biasa disingkat EMV. Decision tree adalah diagram analisa yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Ini adalah contoh decision tree. EMV atau expected monetary value. Tahapan menghitung estimated monetary value atau EMV pertama yaitu masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Tiga, kalikan nomor 1 dan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif yaitu EMV adalah negatif. Slide selanjutnya di sini ada contoh kasus EMV dan penyelesaian kasus EMV-nya. Pada slide selanjutnya terdapat strategi respon terhadap risiko negatif. Di sini pertama ada risk avoidance atau mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Kedua ada risk reduction atau menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dan terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Selanjutnya ada risk transfer atau mengalihkan tanggung jawab risiko pada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Selanjutnya ada risk mitigation atau usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Di sini juga terdapat strategi respon terhadap risiko positif. Pertama ada eksploitasi risiko. Memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. 2 ada membagi risiko. 3 ada meningkatkan risiko. Dan keempat ada menerima risiko. Dan terakhir di sini ada risiko residual atau risiko yang terjadi setelah Pada slide terakhir di sini terdapat risiko residual atau risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dalam tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja review singkat pada materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.